Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Iya, apa kabarnya siang hari ini anak-anak? Sehat? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Masih semangat belajar ya, walaupun cuaca panas seperti ini? Semangat semua Ibu. Oke, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas, Anastasia silahkan untuk memimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Iya, terima kasih Ana sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Sepertinya Lilis ya nggak hadir hari ini. Ya, Bu. Iya, Bu, nggak hadir. Kenapa Lilis tidak sekolah hari ini? Sakit kah? Izin, Bu. Oh, izin. Ada kepentingan ya? Iya. Ya, mudah-mudahan besok sudah kembali lagi hadir ke sekolah dan belajar bersama kita lagi di sekolah ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran biologi kita. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang materi apa? Dewi masih ingat? Pada pertemuan yang kemarin? Keanekaragaman hayati, Bu. Keanekaragaman hayati. Oke, Imas masih ingat apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Lupa, Bu. Lupa, nggak belajar ya Imas semalam. Oke, Resta masih ingat apa itu keanekaragaman hayati? Lupa, Ibu. Kok lupa semua? Ini kayaknya semalam nggak pada belajar ini. Ini Ana si siswa cerdas ini, sepertinya masih ingat. Apa keanekaragaman Ana? Keanekaragaman hayati? Keanekaragaman makhluk hidup bukan, Bu? Iya, keanekaragaman makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu banyak jenisnya atau bermacam-macam atau bervariasi. Baiklah anak-anak, itu pertemuan yang kemarin sudah kita bahas Bu, tentang saya plus poin keanekaragaman. ya kan jawab tadi. Oke, siap. Nanti Ibu tambahin Iya. poinnya. Iya, Ya, makasih, jadi Bu. untuk hari ini kita akan belajar tentang jamur atau fungi. Nah, jamur atau fungi ini buat kalian mungkin bukan bahasa yang asing lagi ya. Kalian sudah mendengar atau sering mendengar kata jamur atau fungi. Nah, ketika Ibu mengatakan jamur atau fungi, kira-kira di ingatan kalian atau di pikiran kalian atau yang kalian pikirkan itu apa? Coba Fitri, apa? Tape, Bu. Tape, oke. Wiwin apa? Penyakit, Bu. Penyakit. Dewi? Panu, Bu. Panu, oke. Jadi ada kalian mengatakan yang kalian pikirkan ada yang memikirkan tentang tape, tentang panu, kemudian yang lainnya ya. Sekarang Ibu tanya, kalian tahu tempe? Pernah makan tempe? Sering, Bu. Sering. Tiap Makanan hari, Bu. kesukaan, iya. Irman suka tempe? Suka Favorit, ya? Bu. Oh, favorit. Baiklah. Iya. Kemudian, kalian pernah nggak berpikir tempe itu asalnya dari apa? Kacang, Kacang Bu. kedelai, Bu. Kacang kedelai. kedelai, Bu. Iya, kacang kedelai. Pernah kalian melihat orang membuat tempe atau proses membuat tempe? Pernah. Pernah. Oke. Kemudian, kalian pernah melihat mungkin di sekeliling kalian ada tumpuan kayu yang sudah lapuk, kemudian ditumbuhin jamur pada musim hujan? Pernah? Iya. Pernah kalian berpikir kenapa jamur itu kok bisa tumbuh di situ? Pernah? Iya. Karena lembab, Bu. Karena lembab. Oke, baiklah anak-anak. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, di sini Ibu memiliki beberapa gambar, ada juga video yang akan Ibu tampilkan. Jadi silahkan kalian perhatikan ya anak-anak.
Nah. Sebentar. Iya, jadi ini materi kita pada hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang jamur atau fungi ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran dari yang akan kita pelajari hari ini, setelah kalian mempelajari materi fungi atau jamur, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri jamur dengan benar, menjelaskan cara hidup jamur dengan benar, kemudian mengklasifikasikan atau mengelompokkan jamur berdasarkan ciri dan reproduksinya, menganalisis peranan jamur dengan benar, mempresentasikan hasil pengamatan atau klasifikasi jamur dengan benar, dan mempresentasikan peranan jamur melalui pengamatan. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, di sini Ibu akan menampilkan atau Ibu memiliki beberapa gambar dan video, bisa kalian perhatikan di sini. Jadi untuk menjawab dari pertanyaan atau dari yang ada di pikiran kalian tadi, coba kalian perhatikan ini. Maaf. Nah, di sini ada gambar roti tawar ya anak-anak. Pernah makan? Ibu belum muncul, Ibu. Oh iya ya, bentar. Sebentar. Oke. Baik anak-anak, Ibu share screen dulu ya. Iya, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi nampak, Bu. iya, jadi ini materi yang akan kita pelajari. Kemudian tadi tujuan dari pembelajaran yang kita harapkan hari ini sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi apa saja yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar dan video yang berkaitan dengan jamur. Di sini Ibu ada video ada gambar dari roti tawar, mungkin sudah bukan sesuatu yang asing lagi atau makanan yang asing lagi buat kalian. Kemudian di sini, apa yang kalian lihat di sini? Di gambar yang satu ini? Rotinya berjamur, Bu. Oke, rotinya berjamur. Selanjutnya di sini. Apa ini gambar apa, anak-anak? Kayu, Bu. Kayu, Bu. Tumpukan kayu. Ini gambar apa, anak-anak? Kayu, ada jamur. Oh, Kayu, jamur yang ada jamurnya. tumbuh. Iya, benar. Nah, sekarang coba kita cari tahu kenapa kayu-kayu itu tadi ditumbuhin jamur, kemudian kenapa roti yang awalnya masih bagus kok tiba-tiba ditumbuhin dengan jamur ya. Jadi nah, ini apa gambar anak-anak? Kacang kedelai. Kacang kedelai. Ini gambar apa? Tempe. Iya, jadi sekarang kita cari tahu kenapa kayu yang awalnya lapuk ditumbuhin jamur, kemudian roti yang masih bagus lama-kelamaan ditumbuhin jamur, kenapa kedelai bisa menjadi tempe. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin kalian pikirkan tadi, yang sudah kalian ungkapkan tadi. Nah, sekarang kalian Ibu minta kepada kalian untuk mencari jawabannya atau untuk merumuskan jawaban sementara atau membuat hipotesa menurut kalian sendiri. Apa yang menyebabkan tadi roti berjamur, yang menyebabkan atau kedelai menjadi tempe, kemudian kayu yang sudah lapuk itu ditumbuhin jamur. Jadi kalian coba merumuskan dulu jawaban-jawaban kalian, jawaban
berupa hipotesa atau jawaban kalian yang kalian pikirkan sendiri nanti kalian akan tuangkan di dalam LKPD-nya. Jelas anak-anak? Nah, Oke, jadi untuk memecahkan permasalahan yang ada ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, akan menjadi beberapa kelompok. Nanti silahkan kalian selesaikan permasalahan itu bersama dengan anggota kelompok kalian. Nah, di sini sudah Ibu buat kelompoknya untuk memecahkan permasalahan tersebut, yaitu kelompok 1 ada Eka, Dewi, Restalina, kelompok 2 ada Wiwin, ada Imas, dan juga ada Sherly. Kelompok 3-nya ada Anas, Irman, dan Lilis. Nah, sekarang kalian silahkan duduk bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan Ibu kasih waktu kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bu, tadi saya sama Sally sama siapa lagi, Bu? Iya, Imas ya, Imas sama Wiwin sama Sherly ya, Imas. Silahkan bergabung dengan teman atau anggota kelompoknya ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Nah, silahkan kalian persiapkan sumber-sumber atau sumber literatur yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya dengan baik dan benar ya. Kalian bisa menggunakan buku-buku paket ataupun kalian juga bisa menggunakan handphone kalian untuk kajian literaturnya. Paham anak-anak? Paham ya? Oke. Paham, Ibu. Iya, jadi selain itu untuk membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang ada tadi, kembali lagi coba kalian perhatikan ke depan. Jadi ini akan Ibu berikan sedikit materi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam LKPD-nya. Pernahkah kalian berpikir jamur itu merupakan tumbuhan atau bukan? Pernah kalian berpikir seperti itu kalau jamur itu merupakan tumbuhan atau bukan? Pernah, Ibu. Pernah. Oke, sekarang kita lihat ya, jamur itu tumbuhan atau bukan? Ya, apakah fungi dan tumbuhan itu sama? Nah, sekarang kita lihat dari ciri-cirinya. Jadi untuk menjelaskan atau mengatakan kita bahwa fungi itu merupakan tumbuhan atau bukan, kita lihat dulu ciri-ciri dari fungi. Yang pertama, fungi itu merupakan organisme eukariotik. Yang kedua, fungi tidak memiliki klorofil. Kemudian yang ketiga merupakan organisme multiseluler dan uniseluler. Yang keempat memiliki dinding sel yang mengandung zat kitin. Yang kelima merupakan organisme heterotrof dan habitatnya di tempat yang lembab serta berukuran mikroskopis dan makroskopis. Nah, kalau melihat dari ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jamur itu merupakan tumbuhan atau bukan anak-anak? Enggak, Merupakan Bu. Bagaimana, Ana? Enggak, Bu. Bukan. Apa alasannya? Karena nggak punya klorofil, Bu. Iya, betul sekali. Jadi Ana, benar yang dikatakan Ana bahwa fungi atau jamur itu bukan merupakan tumbuhan karena tidak memiliki klorofil ya. Kemudian fungi atau jamur ini dilihat dari cara hidupnya dibagi menjadi 3. Ada yang bersifat saprofit, parasit, dan juga mutual. Nah, ini Ibu memiliki beberapa contoh gambar jamur yang hidupnya sebagai saprofit, parasit, dan juga mutual. Oke, kemudian klasifikasi jamur atau penggolongan atau pengelompokan jamur. Nah, jamur diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan reproduksinya. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Zygomicota, yang kedua itu ada Ascomycota, yang ketiga itu ada Basidiomycota, dan yang keempat ada Deuteromycota ya. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh dari Zygomicota. Ini gambarnya bisa kalian perhatikan. Ini yang dari Ascomycota. Kemudian ada yang berasal dari Basidiomycota dan
Deuteromycota ya. Nah, dari beberapa klasifikasi jamur yang terdiri dari 4 itu tadi, ini ada yang memiliki peranan dalam bidang positif dan ada yang memiliki peranan dalam bidang negatif. Nah, dalam bidang positif bisa kalian lihat, ini ada yang bisa digunakan untuk membuat kecap, ada yang bisa dikonsumsi atau dimasak untuk sayur, untuk lauk, kemudian untuk membuat donat ya. Nah, selain berperan dalam bidang positif, jamur juga memiliki peranan yang sifatnya negatif atau merugikan. Ini beberapa contoh jamurnya yang merugikan atau memiliki peranan negatif ya. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi dan juga dari buku-buku yang kalian miliki dan juga handphone yang kalian miliki sekarang kalian selesaikan soal-soal yang ada di dalam LKPD-nya. Jika nanti ada yang kesulitan, boleh ditanyakan dengan Ibu. Ya, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Diskusikanlah dengan teman-teman kalian. Nah, di sini Ibu juga akan melakukan penilaian terhadap kalian, yaitu penilaian keterampilan kalian dalam berdiskusi bersama dengan kelompok kalian. Ya, ada masalah anak-anak? Tidak ada masalah? Tidak? Ya, bisa diselesaikan Nggak ada, semua? Ibu. Iya. Iya, sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Ya, Jika Bu. kalian sudah selesai semua, ya, jika kalian sudah selesai semua, kita akan presentasikan ya hasil kerja kalian secara bergantian. Sudah siap untuk presentasi? Sudah, Ibu. Iya, jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan kelas, kemudian untuk kelompok yang lain silahkan menanggapinya. Jadi kelompok 1 Ibu persilahkan kepada Eka, Dewi, dan Restalina. Iya, silahkan maju ke depan. Iya, terima kasih. Itu tadi tampilan dari atau presentasi dari kelompok 1. Kepada kelompok yang lain, jika ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1, dipersilahkan. Ya, silahkan kelompok 2. Ada Wiwin, ada Imas. Ada yang ditanyakan? Ada Sherly. Iya, itu tadi pertanyaan dari kelompok 2 dan sudah dijelaskan dari kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Terima kasih presentasinya. Silakan kembali ke tempat duduknya dan aplaus untuk kelompok 1. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 2 ya anak-anak. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Iya, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Luar biasa, sangat bagus sekali presentasinya. Aplaus juga untuk kelompok 2. Iya, terima kasih anak-anak kalian sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kalian secara bergantian. Nah, dari yang sudah kita presentasikan tadi, dari yang sudah kita bahas tadi, kira-kira siapa yang ingin membantu Ibu dalam membuat kesimpulan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran kita pada hari ini? Ana? Silakan Ana. Saya lagi, Bu. Iya, Ana kan siswa cerdas. Makasih, Bu. Ya, Kalau silakan. menurut kelompok kami, jadi jamur itu bukan tumbuhan dan dia suka hidup di tempat yang lembab kayak tadi yang di batang pohon itu ya Bu ya. Jadi menurut kelompok kami jamur itu bukan kelompok tumbuhan dan dia suka hidup di tempat yang lembab. Itu aja Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Ana. Jadi itu kesimpulan yang dari pelajaran kita pada siang hari ini, bahwasanya jamur itu bukan merupakan tumbuhan. Karena apa? Karena jamur tidak memiliki klorofil. Jamur merupakan organisme heterotrof yang tidak dapat membuat makanan sendiri, melainkan mendapatkan makanannya dari yang pertama, yaitu dari apa? Dari apa, Resta?
makhluk hidup lain. Oh, makhluk hidup lain, Irman. Iya, betul sekali. Atau disebut dengan makhluk hidup apa? Organisme? Saprofit, Bu. Saprofit, iya benar sekali. Nah, jadi itu kesimpulan dari pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi. Jadi nanti silahkan kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu persiapkan secara mandiri. Jadi Ibu akan melihat nilai kejujuran kalian di sini dalam mengerjakan soal. Ini Ibu bagikan lembar evaluasinya, silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Nah, selain kalian mengerjakan soal evaluasi, Ibu juga akan membagikan lembar penilaian sendiri, ya, penilaian diri. Jadi silahkan kalian isi dengan sejujur-jujurnya, menilai diri sendiri. Paham anak-anak? Iya, ini Ibu bagikan, silahkan kalian kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai silahkan dikumpul lembar evaluasinya tadi berikut dengan lembar penilaian dirinya. Iya, terima kasih anak-anak. Jadi pembelajaran kita pada hari ini untuk materi klasifikasi jamur dan peranannya sudah selesai dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu tentang plante atau tumbuhan. Jadi tugas kalian di rumah, silahkan kalian membaca materi tentang tumbuhan. Jadi nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, syukur alhamdulillah dengan mengucap alhamdulillah hirobbil alamin, kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Yang Bu.